Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan menjelajahi sebuah tema yang makin relevan di tengah tumbuhnya ekonomi syariah di Indonesia, yaitu perkembangan audit syariah. Kita akan bahas mulai dari definisinya, bagaimana praktiknya, sampai peluang dan tantangan yang dihadapi di Indonesia, yang notabene merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Pertama, kita pahami dulu apa itu audit syariah. Ini bukan sekedar audit biasa yang fokus pada angka atau kepatuhan administratif, tapi lebih dalam. Kita bicara tentang kesesuaian kegiatan ekonomi dengan prinsip-prinsip Islam. Audit syariah memastikan bahwa setiap transaksi, kebijakan, dan struktur dalam lembaga keuangan itu tidak bertentangan dengan syariat. Ada 3 prinsip utama: kepatuhan pada hukum Islam, independensi auditor. Jadi tidak boleh ada konflik kepentingan. Dan yang ketiga, pelaporan yang jujur serta transparan. 3 prinsip ini menjadi pondasi utama dalam audit syariah. Proses audit syariah biasanya melewati 3 tahap utama. Pertama, identifikasi risiko. Auditor mencoba mencari celah atau titik rawan yang berpotensi menyimpang dari syariat. Kedua, pengujian. Di sini auditor mengevaluasi transaksi atau aktivitas operasional apakah sesuai syariah. Dan terakhir, pelaporan. Ini bukan cuma laporan teknis, tapi juga berisi rekomendasi perbaikan agar lembaga tersebut bisa semakin selaras dengan nilai-nilai Islam. Kalau kita melihat perkembangannya, sejak berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1991, industri keuangan syariah terus menunjukkan tren positif. Bayangkan, dalam waktu sekitar 2 dekade kita punya 14 bank umum syariah, 20 unit usaha syariah, dan 168 BPRS. Pertumbuhan perbankan syariah bahkan sempat mencapai rata-rata 36% per tahun, angka yang mengalahkan pertumbuhan perbankan konvensional. Ini artinya kebutuhan akan audit syariah pun semakin tinggi. Dari sini kita bisa melihat bahwa potensi audit syariah di Indonesia sangat besar. Pertama, karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, tentu ada permintaan tinggi terhadap produk keuangan syariah. Kedua, pertumbuhan LKS atau lembaga keuangan syariah menuntut sistem audit yang dapat memastikan kepatuhan syariah. Ketiga, pemerintah sudah mulai menunjukkan dukungannya melalui OJK dan BI, Bank Indonesia. Dan terakhir, masyarakat juga makin sadar pentingnya sistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kombinasi ini menjadi peluang emas untuk mengembangkan profesi dan sistem audit syariah. Namun, tentu saja tidak semua berjalan mulus. Salah satu tantangan terbesar adalah dari sisi regulasi. Standar audit syariah yang ada saat ini masih terbatas dan belum terintegrasi secara komprehensif. Bahkan, belum ada kerangka kerja khusus yang membedakan audit syariah dan audit konvensional. Hal ini bisa menimbulkan persepsi bahwa audit syariah hanyalah kosmetik belaka. Maka regulasi dan standar yang lebih spesifik dan kuat sangat diperlukan. Selain regulasi, tantangan lainnya datang dari sumber daya manusia. Banyak auditor yang ahli di bidang akuntansi tapi belum tentu paham syariah dan sebaliknya. Jumlah auditor yang punya kompetensi keduanya pun masih sangat terbatas. Selain itu, independensi Dewan Pengawas Syariah masih menjadi isu. Untuk mengatasinya, kita butuh pelatihan yang terpadu, program sertifikasi yang komprehensif, dan penguatan regulasi untuk menjaga independensi para pengawas. Dari sisi progres, audit syariah juga menghadapi tantangan teknis. Prosedur auditnya sendiri seringkali belum standar. Audit syariah yang idealnya dilakukan sebelum dan sesudah transaksi, yaitu ex ante dan ex post, seringkali belum maksimal dijalankan. Yang lebih penting lagi, audit syariah dan audit keuangan masih berjalan terpisah, padahal semestinya bisa saling melengkapi. Solusinya tentu perlu pengembangan prosedur baku dan integrasi antara audit syariah dan keuangan. Untuk menjawab semua tantangan tadi,
kita butuh kolaborasi dari berbagai pihak. Pemerintah perlu membuat regulasi yang tegas dan spesifik soal audit syariah. Lembaga pendidikan punya peran penting dalam mencetak auditor yang paham dua dunia, akuntansi dan syariah. Industri keuangan syariah juga harus punya komitmen kuat terhadap tata kelola dan kepatuhan syariah. Dan akhirnya kita perlu kerjasama yang erat antara regulator, akademisi, dan praktisi agar ekosistem audit syariah bisa tumbuh dengan sehat dan berkelanjutan. Teman-teman, audit syariah bukan sekedar proses teknis, ia adalah benteng terakhir yang memastikan lembaga keuangan kita tetap berada di jalur yang diridhoi Allah. Tantangannya memang tidak sedikit, tapi peluangnya sangat besar. Dengan semangat kolaborasi dan komitmen terhadap nilai-nilai Islam, kita bisa bersama-sama membangun sistem audit syariah yang bukan hanya unggul secara teknis, tapi juga berintegritas secara moral.